Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tema kita hari ini adalah kerelaan berkorban. Ya, bisa ditampilkan slide-nya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini. Saudara, kasih tanpa pengorbanan bukanlah kasih. Perhatikan baik-baik ya. Kasih tanpa pengorbanan sebenarnya itu bukan kasih. Kasih yang benar-benar kasih adalah yang di dalamnya ada sebuah pengorbanan. Sambil dengar perlahan-lahan saudara ya, pikirkan diri masing-masing. Apakah selama ini kasih kita sudah kasih yang benar? Kasih yang benar-benar, kasih yang terinspirasi dari Allah adalah kasih yang di dalamnya ada sebuah pengorbanan. Pengorbanan artinya adalah ada sesuatu yang terambil dari diri kita, ada sesuatu yang terambil dari kenyamanan diri kita untuk orang lain. Ketika kita melakukannya untuk orang lain, ketika kita memberikannya untuk orang lain, ada sesuatu kenyamanan, ada sesuatu yang terambil dari diri kita untuk kita berikan kepada orang lain. Itu namanya pengorbanan. Dan di dalam pengorbanan itu ada kasih. Ya. Bahkan ketika kita melakukan pengorbanan yang di dalamnya ada kasih atau kasih yang penuh dengan pengorbanan, saudara. Bahkan terkadang ada hak yang harus kita korbankan demi orang lain. Ada hak yang sebenarnya hak kita. Tapi terkadang kita tidak pakai hak itu demi kita memberikannya atau melakukannya bagi orang lain. Atau melakukannya, kalau lebih rohani lagi, demi melayani Tuhan. Ya. Orang yang punya hati yang penuh kasih, yang di dalamnya ada pengorbanan, yang siap berkorban, yang di dalamnya ada kasih Kristus, dia mampu memberikan dan melakukan pengorbanan itu, rela mengesampingkan kenyamanan dirinya atau terkadang haknya itu dilepaskan demi orang lain. Dan yang menarik adalah dia tidak merasa terganggu dengan itu. Dia tidak merasa rugi dengan itu. Bahkan yang ada adalah ada sukacita tersendiri, ada damai sejahtera tersendiri yang dia alami ketika justru dia berkorban bagi orang lain. Ketika dia justru berkorban untuk melayani Tuhan. Itu namanya pengorbanan. Dan pengorbanan itu hanya jika ada kasih. Kasih apa? Kasih Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kesimpulan yang paling pertama di awal ini adalah kasih tanpa pengorbanan bukanlah kasih. Kasih yang sungguh-sungguh kasih yang mengalir dari keteladanan kasih Kristus adalah kasih yang di dalamnya ada pengorbanan. Selama tidak ada pengorbanan itu bukan kasih. Namanya juga kasih. Kasih itu kan gini. Kasih. Kalau saya kasih ini berarti kan saya lepas hak saya dari HP ini, saya kasih. Cuman HP ini saya nggak kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagian ini lebih dalam. Dari bagian yang barusan saja kita baca tadi, saudara, diawali dengan ungkapan isi hati dari Yakobus dan Yohanes. Isi hati yang sangat-sangat manusiawi yang diungkapkan kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus sang gurunya. Hati apa itu, saudara? Minta apa? Minta jatah supaya menjadi yang berkuasa di kiri dan di kanan. Tuhan Yesus, kalau kita melihat tadi, kalau di ayat sebelumnya, Tuhan Yesus itu barusan saja memberitahu kepada mereka bahwa anak manusia atau sang guru sebentar lagi akan berpisah dengan mereka secara fisik
karena akan disalib dan kemudian akan kembali kepada kerajaan kemuliaannya. Kalau kita baca runutannya di pasal-pasal sebelumnya, saudara. Dan itu akan diawali dengan penderitaan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang sebelumnya, kalau lihat Alkitabnya ya, di ayat yang ke-32 ya, sampai dengan ayat yang ke-34. Di sana dikatakan Tuhan Yesus memberitahu tentang penderitaannya bahwa akan segera berakhir kebersamaan mereka di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika mendengar itu, para murid ini secara khusus yang paling responsif adalah, yang paling nafsu sekali adalah Yakobus dan Yohanes. Mereka mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 19 ayat 28. Tuhan Yesus pernah memberitahu kepada mereka bahwa dia katakan begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tata untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Jadi mereka berpikir bahwa nanti ketika Tuhan Yesus sudah selesai di bumi ini, lalu kemudian selesai penderitaan itu, nanti akan ada Kristus akan membangun kerajaan yang seperti kerajaan duniawi ini. Seperti kalau konteks Indonesia ya, seperti nanti Tuhan Yesus itu akan jadi presiden. Berarti kan dia butuh menteri, dia butuh orang-orang pembisik di sekitarnya, orang-orang penting di sekitarnya gitu kan. Nah, saudara, ketika mendengarkan itu bahwa akan segera berakhir yang pelayanan yang beginian dan segera dibangun kerajaan Allah, saudara. Nah, ya, nafsu kekuasaan, nafsu kehormatan, ya, nafsu penguasa, nafsu kedagingan, nafsu keakuan daripada Yakobus dan Yohanes itu mulai meronta-ronta, saudara. Dan saking meronta-rontanya keinginan untuk berkuasa itu, mereka tidak tahan dan berkata, Tuhan, Guru, kalau nanti itu terjadi, maka biarlah yang satu orang masuk kiri, yang satu orang di sebelah kanan di dalam tatamu itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin mereka pikir begini, ya kalau kita analoginya kurang lebih lah ya. Ya nanti mumpung dia masih sehat lah, ya kan. Titip dulu lah. Kalau konteks duniawi, itu tentang titip menitip jabatan itu bagi orang yang sedang menjabat. Itu tanda petik biasa itu. Ya, wah jadi kepala dinas lah, jadi menteri lah, jadi kepala apalah ya kan. Nah, konteks itu dibawa dalam pemikiran mereka. Mereka lupa, bahkan ini loh ya, mereka ini adalah murid-murid yang sangat dekat dengan Kristus. Yakobus dan Yohanes itu adalah dua murid yang sangat dekat dengan Kristus. Sering bersama-sama dengan sang guru kemanapun. Ada 3 orang yang paling dekat yang sering bersama. Bahkan ketika dia berdoa itu ya, waktu dia berdoa dengan sampai ke peluhnya itu jadi darah. Itu kan ada 3 orang yang menyertainya. Murid-murid yang paling dekat siapa? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, ini pun tidak paham bahwa yang dimaksud oleh Kristus itu adalah bukan kerajaan duniawi, ini kerajaan rohani, kerajaan sorgawi. Bukan berebut siapa yang terbesar menurut dunia. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ya sebelum kalau kita merunut dari belakang, sebelum pun kejadian ini Yohanes dan Yakobus minta duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan dalam tata nanti kemuliaannya itu, ada tata kerajaannya itu. Kalau kita melihat juga di sebelumnya ya, murid-murid ini juga pernah mempertengkarkan secara diam-diam waktu bersama dengan sang guru loh itu. Dengan diam-diam mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, ini menarik. Jadi ini runut sebenarnya ya. Dan puncaknya adalah ketidaktahanan daripada Yohanes dan Yakobus untuk meminta jatah sebagai nanti yang terbesar kalau kerajaan itu dibangun. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada bagian ini banyak hal yang bisa dikupas, tapi kita fokus kepada tema kita pada hari ini. Tuhan Yesus jawab apa? Jawabannya lihat saudara, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-45. Tuhan
Tuhan Yesus justru menjawab mereka secara terbalik. Dan memutarbalikkan cara pandang mereka yang duniawi itu dengan cara pandang Kristus yang rohani. Tentang siapa yang berkuasa. Tentang siapa yang terbesar. Menurut mereka dan menurut duniawi pada umumnya. Dan menurut manusia pada umumnya yang terbesar itu adalah apa? Yang berkuasa. Yang punya kedudukan. Yang duduk di depan. Yang punya jabatan. Ya kan? Pokoknya yang kelihatan mulia gitu ya. Nah, Kristus memberitahu kepada mereka bahwa di dalam kerajaan sorga itu terbalik. Justru yang terbesar adalah siapa? Ini yang dikatakan di sini. Kalau kita baca ayat 43 ya, ayat 43 sampai ke 45, ada dua kesimpulan di situ. Ya, boleh ditampilkan. Siapa yang berhak duduk di kiri kanan itu? Siapa orang yang dianggap atau dilihat Tuhan sebagai orang yang terbesar dan yang layak sebagai orang yang mendampinginya, orang-orang terdekat yang dia hargai, dia hormati sebagai orang yang bersama dengan dia untuk melayani dalam kerajaan rohani itu kerajaan sorgawi itu adalah, kita lihat, saudara ya, kita baca ayat yang ke-43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, ayo baca sama-sama. Hendaklah ia menjadi pelayan. Terbalik enggak dengan kerajaan dunia? Itu sebabnya seringkali Anda mendengar kalau ada yang khotbah atau Anda baca buku atau Anda mendengar bahwa kerajaan Allah itu kerajaan yang sungsang. Beda dengan kerajaan dunia. Sungsang itu terbalik. Kalau menurut konsep dunia, dalam kerajaan dunia, orang yang pembesar itu adalah orang yang dilayani kan. Oh, datang lalu dilayani, dihormati, gini ya dia lewat gitu ya. Kalau misalnya presiden lewat kan dihormati gitu ya. Tapi di dalam kerajaan sorga, justru yang terbesar, yang Tuhan lihat orang yang paling besar di mata Tuhan siapa? Yang justru siapa? Yang dilayani atau yang melayani? Halo? Yang melayani. Terbalik kan? Ini kerajaan Allah, kerajaan yang sungsang dari apa yang difahami oleh dunia. Yang kedua, dikatakan dilanjutkan di sana apa? Ayat 44, bersama-sama 3 ya. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Terbalik kan? Saudara, kalau Anda ingin menjadi yang terbesar, itu yang dikatakan oleh Kristus kepada Yohanes dan Yakobus dan juga kepada kita. Kita diingatkan sekali lagi pada hari ini. Kalau Anda ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah, orang yang dihargai oleh Allah untuk bersama-sama melayani dengan dia, untuk bersama-sama berada dalam kerajaan sorga itu. Kalau Anda ingin menjadi orang yang terpenting bagi Allah, maka Anda harus punya 2. Punya hati melayani orang lain. Dan apa? Punya hati hamba untuk semuanya. Ini pikiran kita dicuci. Amin. Misalnya ya di gereja, sepertinya yang terbesar itu kan kayak pendetanya. Selama pendetanya nggak punya hati melayani dan tidak punya hati menghamba, ya sebenarnya bukan dia yang terbesar. Sekalipun dia duduk di sana. Loh, itu fakta. Jadi jangan dibalik. Ini bukan kepresidenan ini. Presiden pun kalau dia punya hati melayani dan menghamba, itu baru benar-benar presiden.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagian ini. Barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendak ia menjadi pelayanmu. Di dalam hati yang melayani orang lain, di situ ada pengorbanan. Dan di dalam hati yang menghamba untuk semuanya, di situ pasti ada pengorbanan. Orang yang suka melayani, ya, punya hati hamba, itu selalu berusaha untuk memberi yang terbaik kepada orang lain. Sekalipun ada yang harus dikorbankan di sana. Itu hati melayani dan hati yang menghamba. Nah, saudara, saya ada pernah lihat, bukan hanya pernah, tapi salah satu kesaksian lah. Di satu gereja ada seorang ibu. Orang ibu itu sederhana sekali. Dia tidak bisa melayani yang besar. Dia seorang jemaat biasa. Anda tahu, setiap pagi hari Minggu, sebelum semua orang datang, rata-rata 1 jam sebelum ibadah, ibu itu datang dengan segala kesederhanaan. Anda tahu apa yang dilakukan? Dia bawa kain lap untuk ngelap kursi di gereja. Ya, kursinya bukan seperti ini, kursinya kursi kayu. Dia lap. Padahal di gereja itu ada orang yang bekerja. Ada orang yang memang koster lah kalau istilahnya di gereja ya. Tapi dia melakukan itu. Lalu kemudian dia ambil buku, dia bagi-bagi di kursi, ya, buku pujian itu. Dia rapi banget. Dia lihat lagi, dia telusuri lagi kalau ada sampah atau tidak. Saudara, seringkali pendetanya tanya, udah Bu, gak usah repot-repot. Itu ada orang yang bersihin. Dia bilang apa? Gak apa-apa. Biar nanti kalau jemaat datang itu seger, seneng, masuk gereja itu bersih. Mereka tidak perlu lagi repot cari buku pujian. Itu, dan banyak orang yang tidak tahu loh, bahwa ibu itu yang menyediakan itu dan melakukan itu. Dan dia juga tidak marah-marah kalau tidak ada yang puji dia di situ. Dan dia juga tidak memproklamirkan diri bahwa dia melakukan itu. Itu hati yang melayani, itu hati yang menghamba. Hati yang menghamba itu adalah ada pengorbanan. Dan yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan ada juga jemaat yang 180 derajat berlawanan dengan tipe ini. Tipe yang menghamba. Apa tipenya? Tipe ngebosi. Tahu ngebosi? Ngebos. Bahasa golongannya Ellen lah ini. Ngebosi gitu ya. Ngebosi. Sampai di gereja. Waduh, kursi miring aja. Oh, kenapa ini kursi? Mana orang itu. Kenapa ini kursi? Geser-geser luruskan. Ya kan? Nggak ada di sini. Di GKJ Tangerang nggak ada. Ya kan? Tisu untuk lap keringatnya pun udah dibuang begitu saja. Atau ditinggal begitu saja. Ya kan? nanti kan ada orang yang bersihkan. Itu bukan hati hamba, itu hati ngebosi. Maksud saya adalah Anda tahu di situ antara pengorbanan dengan yang tidak berkorban, antara hati yang mengasihi, yang punya kasih pengorbanan, ada antara hati yang menghamba atau tidak. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang berkorban itu adalah hati yang diinspirasi dari hati Kristus yang melayani itu tanpa disuruh. Dia melakukan itu. Sekalipun ada yang harus dia korbankan dan dia melakukan itu. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang berat bagi dirinya. Di beberapa daerah di Indonesia ini atau mayoritas, konsep kita tentang suami istri itu adalah umumnya nih ya, ini pemahaman secara umum ya. Istri itu adalah yang melayani suami. Suami itu kepala keluarga. Maka yang seringkali terjadi adalah suami itu semua ingin dilayani. Kenapa? Dia kepala
keluarga. Lalu dia menganggap dia kepala, gitu ya. Semua dilayani. Makan disediakan, minum disediakan, bajunya disediakan, dimasakin, dicuciin, semuanya. Dan baru dia merasa bahwa dia kepala dengan itu. Sekalipun istrinya ngos-ngosan kerja, ngos-ngosan urus anak, dan dia tinggal duduk menonton TV dan menunggu makanan itu selesai. Nanti dipanggil, "Pak, makanannya udah selesai, Pak." Masih mending kalau dia pergi ke meja makan. Kalau dia tahu begini, "Mana makanannya? Bawa ke sini." Sambil angkat kakak di atas meja. Ada loh. Dan konsep-konsep itu masih ada di beberapa daerah. Atau di beberapa suku di Indonesia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Benar enggak konsep ini? Saya katakan salah. Bagi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, apalagi ini salah. Tuhan Yesus bilang apa? Halo, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus sendiri datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Seringkali dikatakan kalau suami itu nanti melayani, ya, membantu pekerjaan rumah tangga, nanti dibilang suami takut istri. Dia takut dibilang suami takut istri. Bapak Ibu, saya tarik ke sini ya, supaya lebih gampang difahami. Supaya khotbah ini enggak melayang-layang. Kerelaan berkorban. Di dalamnya ada kasih yang penuh pengorbanan. Dan ini harus dimulai dari inspirasi dari kasih Kristus. Bapak Ibu tahu enggak? Perbedaan antara suami cinta istri dengan suami takut istri. Tahu enggak perbedaan? Ada yang tahu? Tidak ada, saya kasih tahu ya. Bapak-bapak mesti dengar baik-baik. Yang di rumah juga dengar baik-baik. Yang didengar YouTube juga dengar baik-baik. Perbedaan antara suami yang cinta istri dengan suami yang takut istri adalah berdasarkan tujuannya. Kalau suami yang sayang atau cinta istri, dia akan membantu pekerjaan rumah itu dan melakukan sesuatu bagi istrinya. Tujuannya adalah hanya satu. Bagaimana supaya istrinya bahagia. Tetapi suami yang takut istri, dia melakukan segala sesuatu di rumah atau dia melakukan sesuatu untuk istrinya. Karena tujuannya adalah nanti daripada dia marah. Nanti daripada dia omelin saya. Nanti daripada bertengkar. Itu namanya suami takut istri. Istri juga begitu. Istri yang sayang suami, istri yang hormat suami, istri yang cinta suami, melakukan segala sesuatu di dalam rumah dan melayani suaminya, satu tujuan, bagaimana supaya suamiku bahagia. Itu istri yang cinta suami. Istri yang takut suami, kalau dia melakukan segala sesuatu kerjaannya di rumah atau melayani suaminya karena takut, daripada dia marah, daripada dia selingkuh, daripada nanti rumah nanti rame, udahlah, biarlah aku yang berkorban. Nanti ekor-ekornya nyanyinya apa? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tertekan. Kalau dilakukan bukan karena kasih, bukan karena cinta yang tulus, maka yang ada di sana adalah apa? Tekanan. Yang ada di sana apa? Ketidakbahagiaan. Yang ada di sana apa? Apa sebenarnya yang ada di sana? Keterpaksaan. Dan di dalam keterpaksaan, di dalam tekanan, tidak ada kebahagiaan. Dan Anda tahu kenapa? Karena tidak ada kasih yang di dalamnya ada pengorbanan. Dan lebih dalam lagi ditarik adalah karena orang itu belum sungguh-sungguh memiliki kasih seperti yang dimaksud oleh Kristus. Belum bisa berkorban seperti yang sudah diteladankan oleh Kristus. Kristus itu berkorban. Dia memberikan sesuatu yang terbaik dari dirinya bagi kita. Amin.
Saya tidak perlu jelaskan lagi, datang dari sorga, turun ke dalam dunia, disalib dan segala macam. Ada sesuatu yang harus diambil dan kita relakan, kita beri. Ada kenyamanan yang terambil. Ada hak yang kadang harus dilepas. Itu baru pengorbanan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Contohnya para pelayan di gereja misalnya. Contoh salah satu. Ketika mempersiapkan pelayanan. Ada hal-hal yang harus dikorbankan loh di situ. Ada enggak? Kalau engkau ikhlas mengorbankan itu baru melayani. Misalnya kalau yang muda-muda kan rata-rata latihannya kan malam minggu. Harusnya malam minggu malam apa? Malam untuk pacaran kan bagi yang punya pacar. Gitu kan. Tapi karena mau melayani, bukan hanya melayani Tuhan, menyembah Tuhan pada hari Minggu ini, tapi juga melayani jemaat secara keseluruhan dan dengan baik, maka ada sesuatu yang dikorbankan di situ. Pacarannya bukan malam Minggu, tetapi digeser menjadi apa? Malam Jumat. Waktu kata orang luar itu hantu-hantu bergentayangan. Tapi kalau Anda melakukan itu, tidak ada ikhlas. Mungkin manusia nggak tahu, Musa nggak tahu, Simu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau di dalam hatimu sebenarnya terpaksa melakukan itu, maka sebenarnya itu bukan melayani. Kalau di dalamnya tidak ada pengorbanan yang tulus. Kalau engkau memberi persembahanmu karena terus menerus diumumkan, kasih persembahannya, kasih perpuluhannya. Aduh, nggak enak ya nanti dileleh sama Musa. Siapa yang belum ya? Aduh. Kalau terpaksa saudara, nggak usah. Tuhan tidak suka dengan itu. Dan engkau bukan yang terbesar. Sekalipun persembahanmu yang terbesar, misalnya. Tapi orang yang tahu betul arti pengorbanan dan kasih Kristus akan memberi yang terbaik. Dan akan melakukan yang terbaik. Dan itu ikhlas. Halo? Ikhlas. Tulus ikhlas tanpa dipaksa. Amin. Halo? Amin. Ya, yang di rumah mungkin Anda sudah mulai ngantuk. Dan Anda mungkin sedang minum kopi atau bagaimana. Tetapi kami di gereja sangat tegang sekali. Ayo senyum dulu. Bilang, berkorban dong, ya kan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Anda pernah enggak duluan minta maaf kepada orang? Walaupun sebenarnya dia yang sebenarnya lebih banyak salahnya. Ayo kita coba daratkan. Itu pengorbanan, saudara. Itu butuh pengorbanan. Dan hanya orang-orang yang sudah punya kasih Kristus, dia yang paham betul kasih Kristus, yang mampu melakukan itu. Minta maaf, duluan minta maaf kepada orang yang sebenarnya dia yang salah sebenarnya. Bahkan lebih banyak salahnya, ya. Anda pernah enggak atau Anda sedang bergumul dengan itu hari ini? Ikhlas memaafkan orang lain yang sudah menyakiti Anda. Anda tidak salah, dia menyakiti dengan sengaja. Dan Anda berkata, aku maafkan engkau dan aku berdamai dengan engkau. Itu butuh pengorbanan. Dan kalau Anda bisa lakukan itu berarti sungguh kasih Yesus itu ada. Sungguh Anda paham betul artinya ayat yang ke-45. Sebab aku datang bukan untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Anda tahu betul siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau saya dan saudara bisa melakukan itu, maka saudara adalah orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Sangat kontras dengan apa yang dipahami oleh dunia. Dan inilah kerajaan Allah di mana kita hidup dan di mana kita ada. Dan di mana kita harus hidupi. Dengan kekuatan dari Tuhan, saudara. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, sulit melakukannya. Amin. Anda terbiasa enggak, saudara? Lebih dahulu menyapa orang lain daripada menunggu disapa. Ayo, siapa di sini? Siapa tadi di sini yang duluan menyapa jemaat yang lain?
Atau nunggu-nunggu, emang dia siapa? Ku tunggu loh, emang dia siapa? Ya kan? Orang yang tahu betul kasih Allah yang penuh dengan pengorbanan, hal-hal kecil aja, ada kerinduan besar untuk lebih dahulu menyapa orang lain. Bukan datang lalu kemudian datang lalu duduk manis, lalu pulang habis. Gak lihat lagi kiri kanan gitu. Gak lihat lagi kiri kanan. Saudara, Anda bukan orang yang terbesar. Di hadapan Allah, Anda orang paling kecil sekali. Sekalipun badan Anda lebih besar dari badan saya. Tetapi sekalipun badan Anda kecil, ya kan? Seperti badannya Paham. Paham gak terlalu kecil ya Pak? Tapi kalau hati kita penuh kasih dan rela berkorban, dengan ikhlas berkorban, ada hal-hal yang bisa kita relakan. Bahkan terkadang hak kita relakan. Anda orang terbesar di hadapan Tuhan. Amin. Suami, kalau engkau bukan takut istri, tapi mencintai istri, adalah orang terbesar di hadapan Tuhan. Amin. Coba kita ubah pola pikir kita ya. Istri, lakukan segala sesuatu bukan karena takut, tapi karena cinta. Dan di dalam itu, di dalam kasih dan cinta yang benar, yang diinspirasi dari cinta dan dikasih Kristus, ada pengorbanan di sana. Andaikan dalam rumah tangga ada saling melayani seperti ini, masing-masing anggota keluarga itu berlomba-lomba untuk berkorban dengan ikhlas. Berkorban untuk mengusahakan kebahagiaan anggota keluarga satu dengan yang lain. Maka saya yakin keluarga itu pasti keluarga yang bahagia. Pasti ada kebahagiaan dalam keluarga itu. Tapi kalau saling menunggu bagaimana supaya dia bikin saya bahagia, bagaimana supaya dia melayani saya, bagaimana supaya dia memuaskan saya, bagaimana, semua terpusat kepada diri sendiri, seperti yang diinginkan oleh Yohanes dan Yakobus, maka Anda adalah orang terkecil di hadapan Tuhan. Dan di dalam keluarga itu tidak ada kebahagiaan. Masing-masing nyanyi, yang di depan duduk, yang istrinya di dapur masing-masing. Pulangkan saja aku pada ibuku, kapan berakhirnya rumah tangga ini? Sebenarnya di situ masalah. Ini tidak hanya bicara suami istri, anak-anak juga. Bagaimana supaya papa mama semua masuk semua ke sini. Tidak akan ada kebahagiaan. Tapi apa ya? Yang bagaimana supaya, apa yang bisa kulakukan untuk papaku supaya dia bahagia? Apa yang bisa kulakukan untuk mamaku supaya dia bahagia? Sekalipun harus ada pengorbanan di sana. Ada yang dilepas di sana. Ya. Kalau engkau terapkan itu dalam keluargamu, maka engkau akan bahagia. Jangan terapkan konsep Yohanes dan Yakobus. Siapa yang paling terhormat di dalam rumah? Itu yang terbesar. Salah ya. Di dalam Anda bekerja, sekalipun kita hanya pegawai, tunjukkan kasih Kristus yang penuh pengorbanan di sana. Saudara, saya mau katakan, kalau kita bekerja hanya seukuran gaji kita, maka sebenarnya Anda bukan melayani. Dan Anda belum melakukan kasih di situ. Kenapa? Gak ada yang dikorbankan di situ. Plek persis. Rata-rata jam kerja apa? Misalnya 8 jam. Wah, 8 jam nih. Waduh, harusnya kan target saya kan mengerjakan ini doang. Anda belum melayani. Dan Anda belum menyatakan kasih Tuhan di situ. Kalau Anda melakukan melebihi dari itu, sekalipun hanya 1-2 garis, Anda sudah mulai melakukan dan menunjukkan kasih Tuhan di situ. Dan Tuhan mengatakan engkau orang terbesar. Di dalam hubungan sosial dengan orang lain, apakah, pertanyaannya sekarang saudara, apakah kasih yang kita miliki selama ini adalah kasih yang sesungguhnya?
Apakah betul-betul pengorbanan yang kita lakukan selama ini adalah pengorbanan yang sesungguhnya seperti yang Tuhan katakan? Apakah ada pengorbanan di sana? Betul-betul adakah pengorbanan di sana? Ada yang harus dilepaskan di sana? Sudah adakah yang direlakan di sana? Sudahkah ada yang terambil dari diri kita ke sana? Itu namanya kerelaan berkorban. Dan ketika kita melakukan kerelaan berkorban seperti Kristus yang telah rela berkorban, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan kalau kita lakukan itu dalam hidup ini, mulai keluarga, pekerjaan, hubungan sosial. Pertama, Anda adalah orang yang terbesar itu. Yang kedua, Anda adalah orang yang dihormati oleh Allah. Anda adalah orang yang sebenarnya bekerja sama dengan Allah dalam kerajaan untuk mewujudkan kehendaknya di tengah-tengah dunia. Dan Anda akan menikmati damai sejahtera. Dan terjadilah damai di bumi. Damai di bumi, damai di sorga, damai di bumi, damai di hati. Amin. Amin. Tapi kalau bertolak belakang dan kalau kita mengikuti konsepnya Yakobus dan Yohanes, maka damai di sorga, kacau di bumi, kacau di hati. Kacau di rumah, kacau di gereja, kacau di mana-mana, kacau di tempat bekerja. Tetapi kalau sekali lagi punya hati yang berkorban, punya hati yang melayani, punya hati seorang hamba seperti yang diteladankan Kristus, maka damai di sorga, damai di bumi, damai di hati. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus pasti mengikuti teladan Kristus. Amin. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, firman Tuhan katakan di sana, memang kamu ditebus bukan karena perbuatan. Jangan seorang pun yang membanggakan diri dengan itu. Dan kamu ditebus itu supaya apa? Supaya engkau melakukan pekerjaan yang baik. Dan melakukan pekerjaan yang baik itu butuh pengorbanan. Dan orang-orang yang siap berkorban hanya orang-orang yang sudah tahu betul bahwa dia sudah ditebus oleh Kristus. Dan dia tahu betul arti pengorbanan dari Kristus. Amin. Bapak Ibu siap berkorban? Tuhan pasti tolong kita semua. Mari kita berdoa.